Afrodite, seorang dewi cinta dan kecantikan dalam mitologi Yunani. Afrodite merupakan seorang dewi cinta dan kecantikan. Sosoknya yang sangat cantik, serta pesona luar biasa, disebut-sebut dapat memikat manusia hingga para dewa sesemesta. Oleh sebab itu pula, lantas ia diceritakan memiliki banyak kekasih, hingga ia pun melahirkan banyak anak dari mereka. Di lain sisi, Afrodite pun juga dipuja karena dianggap sebagai representasi kesatuan dan kerukunan, sebagaimana pada masanya berperan dalam perdagangan, peperangan, dan urusan politik Yunani kuno. Kini, nampaknya terdapat banyak versi cerita terkait asal-usul atau kelahiran Afrodite. Sekurang-kurangnya, terdapat dua versi cerita yang populer di masyarakat, yaitu dari Homeros dalam Iliad dan Theogonia karya Hesiodos. Homeros dalam Iliad menyebutkan bahwa Afrodite merupakan seorang putri dari Zeus dan peri laut bernama Dione. Sedangkan dalam Theogonia karya Hesiodos disebutkan bahwa Afrodite disebut lahir dari alat kelamin Uranus yang dipotong oleh anaknya, Titan Kronos, kemudian dilemparkan ke laut. Sebab lemparan itu hingga mengeluarkan buih laut. Selanjutnya dari buih-buih itulah Afrodite muncul. Menurut terminologi Yunani, sejatinya Afrodite berasal dari kata Afros, artinya adalah buih, dan Dite, yang berarti naik atau dikeluarkan. Menurut kepercayaan orang Yunani, tempat kelahiran Afrodite dipercaya berada di perairan dekat Siprus sekarang. Yang tak kalah menarik tentang kisah ini, adalah soal kisah cinta Afrodite. Konon, di tangan Afrodite lah terletak nasib asmara manusia. Lantas bagaimana korelasinya? Rupanya, banyak di antara para penyair sering menggambarkan bahwa tanpa kehadirannya tidak akan ada kebahagiaan dan cinta. Di lain sisi, sebagai seorang dewi cinta yang sangat cantik dengan pesona luar biasa yang mampu memikat manusia hingga para dewa, menjadikan Afrodite terlibat dalam banyak kisah cinta terlarang. Dalam banyak cerita, Afrodite adalah istri Hephaestus, dewa pandai besi yang berwajah buruk rupa. Namun begitu, Afrodite tidak setia dan disebut pernah menjalin cinta dengan dewa Ares, Hermes, dan Dionysos. Sebab adanya perselingkuhannya dengan Ares dan Adonis, menjadi kisah yang paling populer dibandingkan dengan percintaannya dengan dewa Olympus yang lain. Konon menurut cerita, suami Afrodite yang diceritakan ahli dalam pengerjaan logam, membuat ranjang emas khusus untuk menjebak perselingkuhannya dengan Ares. Lebih daripada itu, ketika Afrodite dan Ares berada di atas ranjang dalam keadaan telanjang, mereka terjebak oleh rantai emas yang keluar dari ranjang buatan Hephaestus itu. Afrodite dan Ares semakin malu karena Helios sang dewa matahari menyinari dengan cahaya terangnya, sehingga semua penduduk Olympus bisa melihat aib mereka. Setelah terbebas, Ares melarikan diri ke Thrace, sedangkan Afrodite kembali ke Siprus. Afrodite juga menjalin cinta dengan pemuda rupawan bernama Adonis. Awalnya, Adonis yang tidak memiliki ibu, dijadikan rebutan untuk diasuh Afrodite dan Persephone. Perselisihan itu diselesaikan oleh Zeus, di mana Adonis akan menghabiskan waktu 4 bulan dalam setahun bersama Afrodite, 4 bulan bersama Persephone, dan 4 bulan sisanya bebas memilih. Pada akhirnya, Adonis jatuh cinta dengan Afrodite. Namun, suatu ketika, Adonis terbunuh oleh seekor babi hutan, yang membuat Afrodite sangat sedih dan terus meratapi kehilangannya.